Ini lewat media apa? Google Map ya? Oke. Menghubungi via telepon, menghubungi via WhatsApp. Oke. Pain point-nya kontak yang tersedia bukan kontak penyedia lapangan. Kontak penyedia lapangan sering tidak tersedia. Lapangannya nggak ada, jadwalnya nggak sesuai. Oke. Kondisi lapangan tidak sesuai ekspektasi. Oke. Nah, teman-teman udah nemu pain point di prosesnya gitu, dan ternyata behavior-nya adalah nyari Google ya, dan mencari di Google Maps. Sehingga ini potensinya teman-teman akan bikin aplikasi untuk pencarian lapangan. Benar apa enggak? Iya benar Pak. Oke. Yang mau dikonfirmasi lagi, apakah teman-teman akan mengakomodir fitur pemesanan juga nantinya atau gimana? Iya rencananya memang begitu Pak. Oke. Nah, karena flow yang teman-teman udah gambarkan ini udah sesuai, artinya tuh sesuatu yang berjalan saat ini di lapangan sebelum adanya aplikasi yang teman-teman itu udah tepat. Karena kalau dilihat di sini kan orang nyari lapangan lewat Google Map kan gitu ya. Menghubungi penyedia lewat telepon ataupun WhatsApp, ada juga yang langsung datang atau jadi setelah menghubungi langsung datang, bertemu, habis itu memesan, yang dimana akhirnya adalah bisa pakai lapangannya gitu. Touch point-nya adalah ya udah lapangannya bisa dipakai, dan kemudian teman-teman udah bisa membreakdown di setiap prosesnya itu pain point-nya apa aja. Nah ini udah tepat, udah sangat tepat gitu ya. Secara analisanya udah tepat. Nah berarti ini udah bisa tinggal diperdalam sebetulnya ke ranah olahraganya apa, dan nanti tinggal dicek lagi, diperdalam lagi adalah apakah atau bagaimana caranya setiap pemilik lapangan yang ada di Kota Bandung itu mau nginputin informasi informasi yang valid ya, karena kalau di sini saya lihat pain point-nya adalah fasilitas tidak sesuai, harga tidak sesuai, dan susah dihubungi gitu kan ya. Nah berarti kan salah satu gain-nya adalah teman-teman bisa mendapatkan data yang valid dari valid dan update lebih tepatnya gitu, agar bisa muncul ke aplikasinya nanti. Nah paling itu aja yang nanti diperdalam di Suka Berolahraga. Oke, secara overall aman. Feedbacknya seperti tadi, ini bisa dilanjutkan ya. Nah, jadi teman-teman di proses ini saya ngelihat dulu ide-idenya teman-teman berdasarkan proses discovery awal ya. Habis ini saya akan langsung ngasih tahu to do next-nya teman-teman tuh seperti apa gitu. Tadi kelompok ini ya. Oke, kita ke fancy, udah fancy, ada kelompok enjoy. Oke. Udah ya 5 ya. Satu lagi turu belum ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi 3 idenya menarik. Idenya Oye ini menarik. Saya punya bukan komunitas ya, teman saya punya komunitas namanya Maparin Tuangan. Ini kelompok Oye masih ada? Nah, ini ya. Saya mau share satu komunitas di Kota Bandung namanya Maparin Tuangan. Kalau Maparin Tuangan ini spesifik activity memberikan makanan ke yang membutuhkan, dan makanannya itu udah dibungkusin. Nah, kalau yang dibikin sama teman-teman Oye itu kan makanannya makanannya datang dari donatur, teman-teman yang ngebungkusin, teman-teman yang ngebagiin gitu. Jadi prosesnya tuh
lebih 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 dalam ke awal gitu ya. Nah sebetulnya ini harus harus bisa kolaborasi sebenarnya karena si komunitas Maparin Tuangan itu adanya di proses dana uangnya udah ada, mereka beli makanan sendiri, makanannya dikasihin ke yang membutuhkan gitu. Jadi adanya di tengah-tengah ke user tuh. Tapi kalau teman-teman OY itu berarti donatur ke teman-teman gitu kan. Baru nanti teman-teman ngasihin dan dipublikasikan, kurang lebih gitu kan ya. Jadi yang lebih diperdalam di aplikasinya lebih pada, oh saya mau melakukan donasi nih, gitu kan. Itu tinggal daftar di aplikasinya. Kurang lebih itu ya gambaran kelompok OY. Jadi ini cukup menarik, tinggal diperdalam, dipertajam aja sih behavior yang ada saat ini gitu. Kenapa saya meng-highlight itu untuk kelompok yang OY tadi? Karena sesederhana ini ya, misalkan ya, menular kebaikan dengan cara sederhana, kemudian ingin berdonasi, silahkan daftar di sini. Itu teman-teman bikin Google Form, satu form aja buat ngasih donasi, kemudian masukin daftarnya di sana, itu udah selesai. Kemudian teman-teman sebagai community gitu, ngambil makanannya, habis itu dibungkusin, selesai. Nggak usah bikin aplikasi tuh, pakai Google Form aja selesai. Nah, makanya yang harus dipertajam tuh sebetulnya area-area yang betul-betul jadi masalah gitu. Maka kenapa di fase awal itu flow yang harus digambarin adalah flow yang berjalan saat ini. Gitu ya. Itu. Terus yang tadi doa Ibu yang di Jepangan ini sangat segmented juga, ini bisa dilanjutkan, marketnya juga banyak, tinggal cari kompetitor aja sebenarnya, ada yang udah pernah bikin atau belum gitu ya, aplikasi khusus buat kurator event spesifik di Jepangan gitu. Dan kalau di sini kan skopnya Bandung ya, nah nanti bisa dicek gitu di Bandung. Nah sebetulnya kalau untuk yang olahraga ini cenderung termasuk mainstream gitu, karena dari tahun ke tahun selalu ada mahasiswa yang bikin aplikasi kurator informasi tempat olahraga gitu. Terus nanti ada admin juga, kemudian ada juga proses pemesanan di dalamnya gitu. Cuman secara analisa ini sudah tepat gitu. Jadi kalau teman-teman mau lanjut dengan tema ini, kalau dari saya aman, nggak ada isu. Yang penting mah prosesnya benar ya gitu. Jadi lebih lebih tepat gitu ketika emang ada yang butuh gitu ya orang lain. Kita lihat yang sisanya ya. Oke. Untuk kelompok fancy teh ini pengennya gimana? Boleh diceritain? Jadi usernya ngerasain apa? Ada perwakilannya kelompok fancy teh? Permisi, ada suaranya nggak? Ya, banget. Jadi usernya bisa ini Pak, apa namanya, mengawasi keadaan rumah dari ketika dia tidak di rumah, di luar. IoT ya? Iya, iya IoT Pak. Oke. Ini customer journey yang mana yang harus saya baca? Gimana Pak? Customer journey yang mana? Oh, customer journey-nya yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang kanan Pak. Oke. Ini sama kasusnya. Iya.
Jadi sekali lagi customer journey yang dibutuhkan sama teman-teman untuk dibikin di fase awal itu bukanlah solusi. Kalau ini mah udah solusi, instalasi alat gitu ya. Siaga menerima informasi kebakaran gitu. Ini mah udah solusi. Justru yang ingin dicek di fase awal itu behaviornya gimana ketika orang itu meninggalkan rumahnya, kemudian kalau di sini ujungnya adalah mendapat respon mengenai rumahnya bocor ataupun kebakaran gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini kalau umumnya nih saya misalkan kerja di rumah kosong. Itu tuh tetangga di samping kanan kiri saya akan ngontak WhatsApp ke saya. Mas tuh di dalam ada bau hangit gitu. Kayaknya ada apa misalkan yang kebakar. Itu saya langsung ngecek WhatsApp, kemudian nah habis itu behaviornya kayak gimana tuh setelah mendapatkan info itu, apakah langsung datang ke rumah atau enggak gitu kan ya, atau akan langsung pulang atau nyuruh orang lain. Nah itu tuh proses yang sedang berjalan. Jadi yang harus digambarkan di user journey awal itu adalah behavior sebelum adanya aplikasi teman-teman gitu, bukan aplikasi teman-teman caranya gimana, ini mah nanti di fase selanjutnya gitu. Jadi jangan langsung jump ke solusi gitu ya. Biar apa? Biar nanti teman-teman lebih tepat sasaran ketika nentuin pain sama gain-nya gitu. Baik, Itu kalau ternyata produk teman-teman belum teman-teman nyasar ke segmentasi user yang belum pernah pakai IoT sebelumnya. Ini kita lihat dulu. baik Pak. Nah, di sini nggak di-mention sama di goal ya lihat. Nah, di sini. Jadi gini, teman-teman tuh berpotensi punya dua perspektif. Yang pertama, bisa aja target usernya teman-teman itu orang-orang yang emang udah pakai IoT sebelumnya. Kalau udah pakai IoT sebelumnya, sangat tepat ketika teman-teman bikin journey kayak gini. Karena ini udah ada aplikasi existing gitu. Sehingga pain point-nya itu kan sulit pemasangan, nggak ada biaya pemasangan. Ini dikatakan betul jika emang usernya teman-teman udah pakai IoT dengan produk yang lain selain produknya teman-teman. Gitu maksud saya. Gitu. Tapi kalau saya lihat customer empathy map canvas-nya nggak dimention tuh. Jadi rata-rata di sini emang orang yang ini aja, umum aja gitu. Nggak ada satu redaksi kalimat yang saya usernya itu pernah punya produk IoT sebelumnya. Nah, di sini juga ini menarik karena insight-nya itu kan memeriksa keadaan rumah, memanggil petugas berwajib, mengetahui keadaan rumah. Ini masih versi yang umum lah, common gitu sebelum produknya ada kayak gitu. Nah, maka itu yang harus diperdalam ya. Apakah teman-teman ingin membuat sesuatu yang belum ada di customer yang di responden yang di bawah ini? Ternyata mereka tuh belum pernah pada pakai produk IoT gitu ya. Atau emang udah pernah pakai produk IoT sebelumnya? Gimana? Belum Pak. Belum ya. Oke. Sip, kalau belum ya udah berarti si flow ininya harus diganti. Jadi flow ini tuh flow solusi. Sama kayak kasus yang kelompok pertama. Yang harus digambarin flow-nya adalah gimana caranya. Ini kan pain-nya juga belum muncul ya di sini. Jadi tolong pain yang emang benar-benar dirasain sama user-usernya yang kalau di sini kan sulit mendapatkan informasi saat rumah kebakaran atau tidak ada siapapun di rumah. Nah, itu dimasukin aja ke sana. Nah, ini juga sama ya, tinggal dimasukin ke sana. Nah, kemudian pain-nya apa gitu. Karena ini menariknya ya, kalau teman-teman bikin produk kayak gini, apakah hanya informasi saja cukup? Ataukah levelnya ekspektasi usernya adalah sampai si masalah tersebut ditangani? Gitu kan ya. Nah, kalau informasi ya berarti ketika nanti pengembangan ya potensi solusinya
adalah teman-teman masang IoT, kemudian ada notifikasi sampai ngasih awareness, kemudian teman-teman bisa ngakses CCTV yang ada di rumah pakai handphone. Itu kan info ya. Tapi kalau misalkan setelah tahu terjadi hal yang buruk di rumah, sedangkan saya lagi jauh ada di mana, nah behaviornya mau gimana tuh? Biar sesuatu yang buruk itu tidak kejadian. Nah, apakah nanti akan ada penambahan fitur atau fungsionalitas, misal mengontak tetangga atau mengontak orang-orang yang bisa dipercaya di sekitar rumah kita. Artinya harus ada potensi pembuatan fitur nanti di sana untuk masukin nomor-nomor kontak penting di daerah rumah kita. Andaikan di rumah kita nggak ada siapapun, gitu ya. Jadi scope itu penting buat ada di Paint, gitu. Scope itu penting buat ada di Paint ya, gitu. Oke, Baik, Pak. secara ide udah baik, dan ini respondennya menariknya ada 5 orang. Ini rata-rata SMA ya teman-teman. Ada juga anak SD. Oh bukan, ada usia 46 di area yang berbeda ya, Bandung, Jakarta sama Garut. Respondennya nanti kalau bisa dispesifikan ya, kalau di sini spesifik tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Coblong ya, harapannya respondennya domisilinya di situ semua. Walaupun lahirnya bisa jadi Garut, misalkan lahirnya bisa jadi Jakarta, tapi saat ini tinggalnya di Kecamatan Coblong gitu ya, itu nggak masalah gitu. Oke, idenya oke. Menarik, bisa dilanjutkan. Kita move ke kelompok selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, enjoy team ada orang-orangnya? Iya Pak, mohon izin belum semuanya Pak. Oke, nggak apa-apa, diwakilin aja ya. Maksudnya maps-nya belum semua. Oh, oke. Waktu terbuang, kekerasan. Oke. Oke. Suka eksplor hal baru di luar bidang keahlian, butuh skill sesuai industri dan organisasi. Oke. Oke, menarik. Oke. Oke. Berarti itu yang itu yang kayak kepiting berarti itu. Oke, ini kalau saya tangkap yang jadi pain point itu respondennya teman-teman ingin memperdalam skill set yang sesuai dengan kebutuhan industri, tapi kalau join komunitas resah dengan senioritas gitu. Sebenarnya tahap awal si Raihan ini adalah dia ingin mendalami jauh sebelum dia membutuhkan skill untuk kebutuhan industri, sebenarnya untuk dirinya sendiri sih Pak. Maka dari itu public speaking sebenarnya kebutuhan dirinya sendiri. Nah, cuman ketika dia masuk sebuah organisasi atau komunitas 3 tahun lalu katanya dia mengalami senioritas yang berdampak buruk pada kinerjanya lah gitu Pak. Oke. Berarti ini di organisasinya ya? Betul. Si senioritasnya. Oke. Iya. Maka dari itu dia di titik ini di sekarang sudah tidak tergabung lagi di organisasi atau komunitas manapun karena punya pengalaman buruk yang sebelum-sebelumnya. Tapi setelah kami tanyakan apakah dia punya trauma atau frustasi, alhamdulillahnya tidak gitu sih Pak. Oke.
Nah, ini yang belum sempat kami kemudian lebih detailkan sih, Pak. Oke. Oke. Nah, yang harus saya perdalam ya ke teman-teman, untuk teman-teman coba kaji lagi, ini tuh lebih pada kebutuhannya ya. Jadi kalau di sini kan ada kebutuhan belajar, gitu kan ya. Ada kebutuhan Yes. nambah relasi, gitu. Kemudian ada kebutuhan untuk apresiasi untuk menampilkan keahlian diri. Apakah ini semua akan diakomodir ataukah akan ada yang diprioritaskan? Diakomodir itu maksudnya gini, hal apa yang menjadi top of mind usernya teman-teman dari berbagai jobnya mereka ini yang paling mereka butuhkan gitu. Karena itu akan ngaruh ke bentuk fiturnya nanti kayak gimana. Oke, lebih utamanya sih yang jadi top of mind si user ini adalah dia tampil atau menampakkan keahliannya di bidang masing-masing. Adapun menambah relasi, menjalin komunikasi, justru itu jadi sebuah hal yang ibaratnya paralel lah, tidak jadi sebuah fitur dari solusi ini sih Pak. Yang jadi fitur utama adalah bagaimana dia bisa berkontribusi, bagaimana dia bisa menyambungkan keahliannya atau mengembangkan bakatnya, itu sih Pak. Kalau belajarnya udah tercover dengan apa berarti? Belajarnya dan organisasi itu. Maksudnya Pak? Ya, di sini kan ada pekerjaan yang belajar ya, skillnya gitu. Betul. Kan. Nah itu yang existing dari respondennya, apakah itu bermasalahkah atau konsep belajar sekarang pakai YouTube aja udah cukup misalkan atau gimana? Oke, yang existing sekarang adalah justru si responden belajar dari regulasi organisasi tersebut, Pak. Maksudnya rapatnya kah, prokernya kah? Tapi di situ dia muncul pain tadi, Pak. Waktu terbuang, senioritas gitu ya. Malah jadi belajarnya nggak terlalu ini ya. Betul, Pak. Cuman sih mungkin ini kami kurang objektif karena respondennya baru satu. Mudah-mudahan minggu depan sudah menambah responden sehingga kesimpulannya akan lebih kuat atau datanya, Pak. Lebih kuat ya? Oke. Nah ini pas ya. Jadi teman-teman ini masih, ya harapan ini masih berkumpul semua ya tadi. Dari semua yang hadir hari ini, kalau di daftar saya ada 38-an, yang hadir 26. Saya akan ngejelasin satu framework namanya Javelin Board. Itu adalah framework untuk ngevalidasi ide. Tapi saya beresin dulu yang ini. Oke, jadi untuk yang ini, kalau tadi saya tangkap, ada beberapa pain yang dirasakan, tapi memang harus dipilih area mana yang punya painnya paling tinggi, sehingga di area itulah teman-teman akan ngebantu mereka, gitu ya. Ini untuk fase awal udah oke. Ini gampangnya kelihatannya kalau udah digambarin ke bentuk flow ya, kayak teman-teman yang ini, itu kan jadinya kelihatan ya di proses mana mereka tuh ngerasa kesulitan. Misal kalau tadi dia masuk komunitas, kemudian mempelajari sesuatu di komunitas tersebut atau organisasi tersebut, ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Nanti pain-painnya itu bakal kelihatan kalau udah bikin flow ya, kurang lebih kayak gitu kan. Oke, nah jadi kalau untuk yang ini secara empathy map ini masih butuh diperdalam lagi, dan user journey juga butuh diperdalam lagi, gitu ya. Tapi secara ide keseluruhan ini cukup menarik karena yang menjadi insight itu adalah apresiasi diberi panggung untuk menampilkan keahlian dirinya. Ini dan ini adalah 3 hal yang berbeda ya. Atau bisa saja ketiga hal ini tuh saling berelasi gitu. Jadi dia mempelajari sesuatu, dia punya relasi, kemudian
dia juga bisa bikin konten, misalkan gitu ya. Sehingga ada konsep apresiasi di sana. Nah ini memang harus diperdalam lagi. Nanti respondennya 5 orang aja. Oke, Pak. Oke, baik rekan-rekan. Jadi memang kuliah hari ini kan cukup panjang. Kenapa? Karena selain ngebahas teori yang tadi, UML dan use case diagram, saya coba nge-cross check dulu tugas pertamanya teman-teman, gitu. Yaitu tugas membuat ini sorry, bukan ID validation tapi customer discovery ya. Sekarang teman-teman akan mengerjakan fase ID validation. Ini minggu depan nanti akan saya cek lagi. Karena dari ID validation itu udah bisa jadi bahan biar nanti teman-teman bisa memperdalam prosesnya. Nanti link Miro-nya bisa dimasukin juga ke sini. Kalau Miro-nya mah udah sama lah kurang lebih. Cuman maksudnya ini lebih pada sudah ngumpulin atau belum ya. Jadi nanti saya pakai checklist aja di sini. Jadi di sini nanti teman-teman bisa pakai cek. Oke, ini tugas selanjutnya 1 minggu ke depan namanya ID validation. Kalau teman-teman mau melanjutkan pembuatan empathy map sama customer journey itu boleh gitu ya. Tapi selanjutnya adalah teman-teman bisa memperdalam ID validation. Nah, paling dari saya nanti coba ketikkan ke chat yang ada di RPL 2 biar nanti teman-teman bisa lebih terarah gitu ketika mau melakukan analisa ini. Yang harus perdalam ini kayaknya saya coba ini dulu ya. Oh ya, saya kasih akses dulu deh ke ini. Oke, ini saya pakai boardnya kelompok OY ya. Nah, ini yang harus dikerjakan sama teman-teman nih. Tugas untuk minggu depan. Empathy map-nya udah terpetakan. Saya nggak akan ngebahas lagi empathy map 5 kelompok tadi yang udah ngumpulin. Saya udah nangkep konteksnya, gitu ya. Nah, sekarang justru teman-teman tuh kemarin agak kesulitan di area customer journey ya, gitu kan ya. Teman-teman agak kesulitan di customer journey, maka yang harus teman-teman lakukan adalah ini. Jadi teman-teman bikin customer persona. Nah, di sini ya. Ini ada customer persona. Tadi udah ada kelompok yang nyampe 5 orang ya, itu udah oke banget sih. Teman-teman langsung bikin ya. 1, 2, 3. Ini kelompok OY masih ada di sini nggak? Masih. Masih. Ini saya
izin pakai boardnya ya. Jadi biar Baik, Pak. nanti teman-teman bisa ngelihat yang kelompok OY aja gitu buat nge-copy si ininya gitu ya, si boardnya. Oke, jadi teman-teman bikin customer persona dari 5 user yang diinterview gitu. Di mana customer persona kan template-nya udah saya kasih ya di slide materi. Saya coba kasih lagi paling ini nih, slide share. Kemudian ada di ID validation. Mana ya? ID validation. Set. Nah, validasi ide. Nah, di materi ini, di materi slide ini kan ada sekitar 111 slide ya. Cukup banyak, teman-teman. Nanti teman-teman cari ada namanya customer persona. Bikin mekanismenya kurang lebih seperti itu. Gitu. Itu gambarannya. Silahkan ini saya chat dulu ya. RPL F8. Silakan pelajari tentang ID validation gitu. Nah, teman-teman bikin dulu customer persona karena bisa dibilang empathy map canvas itu datanya agregat. Agregat itu artinya udah kumpulan dari berbagai responden gitu kan ya. Sehingga teman-teman jadinya mengglobalkan lah kurang lebih insight-insightnya. Nah, tapi teman-teman bisa ini untuk minggu depan ya biar lebih fokus. Itu customer persona 5 responden itu bikin gitu. Nah, satu lagi ini adalah user journey yang disederhanakan. Kalau template ini cukup membingungkan teman-teman, kita nggak usah pakai ini ya, gitu. Kita nggak usah pakai template ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin customer journey. Bentar ya, customer journey. Nah, ini saya nyebutnya as is ya, teman-teman. Customer journey as is gitu. Dari responden 1. Nah, artinya tadi ini yang udah saya ceritain ke berbagai kelompok di teman-temannya. Bisa aja behavior satu orang dengan orang lain teh beda gitu kan. Nah, nanti di akhir teman-teman harus narik kesimpulan. Customer journey-nya itu punya pola ternyata sehingga teman-teman akan bikin satu customer journey yang diambil gitu ya. Nah, ini customer journey 1, 2, 3, 4, 5. As is itu sekali lagi ya. As is itu yang saat ini berjalan, teman-teman nggak boleh mikirin dulu apa yang akan teman-teman bikin. Gitu ya. Nah, ini ada sampel. Nah, ini secara ideal template-templatenya tuh banyak gitu. Cuman saya ngerasa si template-templatenya tuh karena terlalu banyak informasi jadi nanti bikin pusing oge gitunya. Saya kayaknya akan meng-highlight hal yang ini aja kali ya. Ntar, saya coba cek dulu yang ini. Ini udah template empathy map. Oke, konsepnya sama sih rata-rata. Oke.
Saya bikin versi custom ya. Saya bikin versi custom. Jadi harapannya teman-teman bisa eksplorasi juga gitu. Saya cuman kasih pointer aja sama teman-teman. Tapi kurang lebih gambaran saya kalau teman-teman mau bikin flow itu bisa pakai konsep BPMN yang tadi ya. Nah, ini yang harus ada gitu. Yang harus ada di customer journey. Itu adalah nama aktor gitu ya. Ini yang harus ada. Ada nama aktor, kemudian ada proses bagaimana aktor tersebut menjalankan tugasnya. Kemudian ada pain point. Kemudian tadi ada touch point ya. Touch point itu alatnya. Jadi ada prosesnya, terus nanti si prosesnya pakai apa, nah itu ada touch point. Tapi kayaknya nggak usah pakai touch point, itu semuanya adanya di proses aja. Ini biar kita jadi lebih sederhana ya. Terus ada customer feeling. Nah, nanti customer feeling itu bisa masuknya di pain point juga sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pakai customer journey, ini pakai template ini udah oke. Tapi kalau mau lebih sederhana, cukup kayak gini aja gitu ya. Nah, terkait proses, ini harus dimulai dari start ya. Kapan mereka memulai pekerjaannya. Triggernya apa? Nah, diakhiri dengan end. Gitu. Diakhiri dengan end jobnya. Contoh ya, kalau tadi OY, ya kita lanjut di OY dulu ya. Misal ya, si flow-nya tuh kayak gini. Kita bikin flow karena ini pakai ini ya. Misalkan kita pakai ini aja. Ini start ya. Flow yang bagus itu teman-teman harus bikin pakai kayaknya kita langsung ke sini aja deh, ke Draw.io kali ya. Soalnya kita butuh konsep swimlane. Donasi makanan misalkan gitu. Bentar, saya kayaknya pakai yang sederhana aja dulu biar nanti pas activity diagram bisa diterjemahin. Di sini ada namanya diagram. Kita lihat dulu, ada flowchart. Ininya enggak ini Oke, ini saya jadinya nggak pakai template si Miro ya, jadinya bikin sendiri gitu. Nah, ini tuh cara bikinnya gini. Ini langsung saya demoin biar teman-teman minimal ada gambaran. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang lebih baik itu boleh banget ya, itu oke banget gitu. Pertama, teman-teman bikin flow-nya kalau di Miro itu pakai ini, pakai konsep tabel. Di konsep tabel ini namanya swimlane. Ini namanya swimlane, tapi jadinya kita bikin ala-ala gitu. Ini jadinya kita bikin ala-ala. Swimlane-nya dari
swim lane-nya kita bikin horizontal. Kenapa horizontal? Itu udah jadi standar karena biasanya kalau mau presentasi orang kan bikinnya slide-nya itu rata-rata bikinnya horizontal gitu. Nah, bikin aja kayak gini. Saya mau tanya dulu Oye. Kemarin Oye, aktornya siapa aja yang terlibat di proses Oye menginterview? Ada aktor apa aja? Ada aktor yang akan menggunakan platformnya kah atau gimana Pak? Aktor yang saat ini berjalan di kegiatan orang-orang yang terlibat di sana gitu. Jadi bukan ngomongin aplikasi ini. Ibu rumah tangga, Pak. Oke. Berarti ini alur end-to-end proses donasi makanan. Oh ya, itu bikin donasi makanan kan intinya, benar nggak? Iya, Pak, benar. Benar. Tadi itu ibu-ibu, betul? Ibu-ibu itu sebagai apa? Donaturnya atau gimana? Penyumbang. Penyumbang. Nah, saran saya Iya, namanya digeneralin gitu ya. Misalkan donatur ya, penyumbang lah gitu ya. Penyumbang makanan, benar nggak sih? Gitu ya. Ini penyumbang makanan. Ini kalau mau teman-teman bikin teks, terus nanti ininya di bold biar lebih kelihatan. Terus si ininya dimiringin. Gitu. Penyumbang makanan. Artinya apa? Nah, nanti teman-teman di bagian customer segment itu harus didetailin. Yang namanya penyumbang makanan itu punya profesi sebagai apa gitu. Nah, carilah penyumbang makanan yang emang beneran mau ngedonasiin pada teman-teman. Nah, ini spesifik buat Oye. Sebenarnya donasinya itu apakah selalu makanan atau donasinya itu memungkinkan uang juga gitu ya. Ini harus diperdalam gitu. Nah, siapa sih yang mau ngasih donasi makanan, siapa juga yang mau ngasih donasi uang. Nah, itu harus dipetain gitu. Jadi kalau di sini ada ibu rumah tangga, tadi juga sempat nge-mention si usernya itu adalah siapa? Catering gitu. Terus ada juga selain catering itu hotel gitu ya. Berarti ini kan petugas kitchen hotel lah misalkan gitu ya. Nah, ini tuh ya. Ini kemarin saya dapat pelajaran berharga nih dari mentor saya. Teman-teman kalau meng-approach user dengan 3 jenis kayak gini tuh, itu tuh udah kurang tepat. Karena satu jenis user aja behaviornya beda-beda. Maka saran saya ke kelompok OY, pastikan teman-teman cari persona yang punya willingness besar dan punya kepastian makanan yang ready gitu. Antara makanan atau uang ya. Jadi pastikan itu profesinya siapa dan sebagai apa yang soalnya gini, aplikasi teman-teman akan mati ketika donaturnya nggak ada. Kan gitu. Nah, maka ini harus dipertajam. Ini nanti anggaplah pilih salah satu ya. Misal ya, ternyata yang paling sustain ini baru bayangan saya. Yang paling sustain untuk memberikan donasi makanan adalah hotel sebenarnya. Cuman ini tuh rada riskan ya. Soalnya kan makanannya makanan sisa gitu sebenarnya. Enak nggak ya sebenarnya kalau kita ngomongin makanan sisa gitu kan ya. Untuk diberikan pada orang lain. Ini lebih pada etika aja. Tapi andaikan teman-teman mau tetap maju gitu. Yang paling logis sih sebenarnya donasi uang. Yang paling logis ya. Gitu. Nah, anggaplah dari sekian ini teman-teman ngefokusin ke sini. Oh, ini petugas kitchen hotel. Misalkan gitu ya. Nah, proses yang berjalan itu seperti apa? Nah, di sini petugas coba ceritain flow-nya kayak gimana yang kemarin udah didapatkan. Nah, ini kita mulai dengan kata kunci start di sini. Awalnya gimana? Kalau ada donatur, si penyumbang makanan mau ngasih donasi.
Itu di awal tuh ketika dia menyadari, oh ada makanan berlebih nih, atau ada makanan yang untuk kedepannya tidak akan dipakai gitu. Dia mulai mengumpulkan, kemudian jika bahan makanan itu akan dia olah, kemudian dia akan mencari orang yang tepat untuk menerimanya. Untuk saat ini hanya seperti itu. Jadi aktornya Dari baru penyumbang makanan dan penerima. orang yang tepat untuk menerima makanan. Nah, cara dia mencarinya gimana? Dia mencarinya untuk misalnya untuk seorang ibu rumah tangga ke tetangganya atau ke kenalannya seperti itu. Oke. Kalau kemarin sempat nanyain ke petugas kitchen sama catering nggak? Paling manajer ini sih Pak, manajer rumah makan. Manajer rumah makan. Terus gimana tuh? Cara dia buat nyari orang yang butuh tuh gimana? Maaf Pak, boleh diulang? Itu suara motor. Cara manajer rumah makan mencari orang yang butuh itu kayak gimana? Terkadang misalnya tukang sapu yang sering lewat di sekitar tempatnya restorannya juga bisa dikasih langsung gitu Pak. Gitu ya. Ya. Artinya dari dua jenis user ini aja behaviornya udah beda, bener nggak sih? Gitu. Cuman dari sini kita bisa lihat kesamaannya. Kesamaannya adalah ternyata dari dua jenis, ada petugas ini ya, berarti ini bukan kitchen hotel ya, berarti petugas atau manajer rumah makan. Kesamaannya kalau kita lihat polanya adalah sama-sama memberikan pada orang yang paling dekat di daerah situ, bener nggak? Benar Pak. Nah, ini yang harus diperdalam di bagian ID validation. Jadi sebenarnya butuh aplikasi nggak? Kalau ternyata orang yang di ini tuh udah ada di sekitar, gitu kan ya? Nah, maka ditanyakan kan, pain point-nya apa sih? Misalkan nih, ketika mencari orang yang tepat untuk menerima makanan, ini kan ada logik ya. Logiknya itu ada atau nggak ada kan gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti flow-nya bisa pakai percabangan. Menemukan penerima atau enggak gitu ya. Ini mengumpulkan makanan yang masih layak diberikan, kan gitu ya. Terus abis ngumpulin sama dia di udah ngumpulin, misalkan dibungkus lah ya. Ini misalkan ada proses lanjutan membungkus makanan, misalkan gitu. Anggaplah ini manajer rumah makan ya. Ini saya delete dulu yang dua ini. Nah, anggaplah end-to-end proses donasi makanan oleh persona si manajer rumah makan. Nah, ini personanya harus disimpan di sebelah kiri ya. Berarti teman-teman harus ngasih tahu customer persona pertama itu adalah si X gitu, as manager gitu. Nah, ternyata si flow-nya setelah si manajer itu ngebungkus makanan yang mau diberikan, dia akan mencari orang yang tepat gitu. Setelah mencari orang yang tepat, dia menemukan atau enggak gitu. Nah, kalau menemukan, langsung dia akan memberikan makanan ke yang membutuhkan di sekitar ini. Kalau tidak, misalkan makanannya jadi ini apa nih? Kalau nggak nemu makanannya gimana ini? Dibuang.
harus divalidasi ya. Maka kenapa pas interview ini harus diperdalam. Ini ternyata kalau iya kayak gini, kalau enggak makanannya dibuang misalkan. Nah, memberikan ke orang yang di sekitar, maka selanjutnya adalah di sini gitu. Di sini tuh ada penerima makanan, gitu kan. Di sini ada penerima makanan. Nah, ini teh adalah warga sekitar rumah makan. Nah, misalkan gitu si penerima makanannya. Ternyata setelah di sini itu diterima makanannya. Bener nggak? Setelah dia nerima makanan, ada foto selfie. Nah, itu kan ya. Nah, itu yang harus ditanyakan. Maka kalau N di sini kalau apa tidak di sini N misalkan. Ini kalau N kita bisa kasih warna lebih gelap lah gitu dibanding yang start putih. Nah, ini makanan diterima, habis itu udah selesai misalkan. Nah, cara buat ini sebenarnya user journey-nya segini. Ini user journey-nya segini. Set, delete aja. Udah, ini nggak usah panjang-panjang. Kalau tadi kan cerita temennya, ya udah Pak, habis dapat dikumpulin dikasihin kayak gitu. Nah, yang harus teman-teman perdalam itu adalah di proses mana terjadi banyak masalah gitu. Misal, oh terjadi masalahnya itu adalah saya emang nggak ada masalah ketika ngumpulin saya. Nah, misalkan ketika ngebungkus misalkan ya, kasih sticky note warna merah misalkan gitu. Di sini ditempel si masalahnya. Misalkan tidak memiliki bungkus makanan yang proper, gitu misalkan. Ini disimpan di sini. Oh ini ya pen point-nya di sini. Ini pen point-nya warnanya merah. Nah ini tuh kesulitan mencari orang yang mau menerima makanan di sekitar saya, misalkan gitu ya. Gitu. Terus ternyata ini nih jadinya makanan mubazir karena dibuang begitu saja, padahal masih layak makan. Nah, dari sini teman-teman udah bisa breakdown. Berarti kebutuhannya apa? Kebutuhan dari mereka itu bikin gain-nya. Nah, di sini bikin gain-nya. Gain itu ya sambungan dari sini. Tidak memiliki bungkus makanan yang proper. Harapannya ternyata mereka tuh ingin punya bungkus wadah yang layak dan pas gitu untuk membungkus makanan, misalkan gitu. Terus di sini tuh kesulitan untuk mencari orang. Nah, di sini mah nanti adalah proses how might we sebenarnya. Bagaimana jika, tapi di sini mah value-nya aja ya. Harapannya ingin mendapatkan orang yang mau menerima makanan saya. Nah, ini tuh gain-nya gitu. Caranya gimana? Nah, nanti adanya di fase design sprint ya, teman-teman. Karena nanti ada namanya how might we, HMW gitu. Itu nanti adanya di design sprint. Tapi ini namanya gain. Berarti harapannya ada yang mau. Terus di sini harapannya makanannya bisa tetap dikonsumsi orang. Gitu sih. Jadi yang harus teman-teman bikin itu adalah flow seperti ini gitu. Terus ini kan ada 3 masalah. Nah,
terakhir teman-teman tanyain gitu ya ke respondennya, dari masalah yang ada, itu masalah mana yang paling menjadi beban atau paling bermasalah gitu, paling sulit. Misalkan, oh yang ini gitu. Nah, nanti langsung tandain pakai tanda bintang sama teman-teman. Gitu. Nah, udah sih. Jadi dari berbagai problem itu teman-teman petain aja dulu kayak gini. Painnya apa, gainnya kayak gimana. Painnya apa, gainnya kayak gimana. Begitu juga teman-teman yang lain gitu ya. Nah, nanti bikin yang kayak gini 5 biji gitu ya, sesuai dengan customer personanya masing-masing. Ini tujuannya biar apa? Tadi yang saya sampaikan sama teman-teman. Satu orang dengan orang lain bisa jadi karakternya berbeda, caranya berbeda, tapi mungkin aja mereka semua ada kesamaan gitu ya. Nah, kalau teman-teman cukup rumit gitu ya untuk bisa memahami ini karena emang ya template-nya udah common gitu ya, udah standar gitu. Cuman secara flow teh jadinya teh nggak begitu kelihatan gitu ya. Eh, kita coba bikin flow buatan kita sendiri aja. Ini cara bikinnya kayak tadi, jadi harapan saya 1 minggu ke depan teman-teman bikin yang kayak gini dulu, tapi lagi-lagi ini udah berdasarkan hasil interview gitu kan ya, bukan berdasarkan ngarang teman-teman sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman ngarang sendiri sama seperti yang saya lakukan, akan ada informasi yang miss. Ah ya pakai apa, medianya gimana gitu ya. Nah misalkan eh, mau pakai media tertentu gitu. Nah, di sini bisa ditambahin namanya touch point. Misalkan mencari orang yang tepat untuk menerima makanan, kasih sticky note-nya, warnanya ini misalkan ya. Nah, ini ada insight namanya touch point. Nah, ini boleh dimasukin di sini. Misalkan ya ini mencari apa lewat jalan kaki di sekitar wilayah misalkan gitu, atau misalkan ada opsi lainnya kalau teman-teman yang tadi contohnya mencari lewat Google misalkan gitu ya. Nah itu ada touch point, nah itu boleh banget dimasukin ke sini biar jadi ketahuan touch point itu adalah media apa ketika dia mengumpulkan atau mengerjakan sesuatu. Nah ini touch point namanya gitu. Jadi ini touch point itu lebih pada media ya. Nah, itu kenapa penting? Karena nanti kita bakal tahu user kita itu lebih banyak pakai handphone atau lebih banyak pakai laptop ketika mengerjakan hal tersebut. Sehingga berefek pada teman-teman harus bikin aplikasi berbasis Android, iOS dan kawan-kawannya di versi mobile atau bikin berbasis web gitu. Itu adanya di touchpoint tuh jawabannya. Nah, jadi kalau dari saya ini harapannya teman-teman bisa bikin kayak gini ya, mangga bisa lebih didetailkan lagi. Nah, satu lagi adalah idea validation. Nah, ini cara yang lebih komprehensif buat teman-teman melakukan validasi ide, gitu. Kalau untuk validasi ide, ini karena kita udah jam 18.13, kayaknya saya akan ini ya, akan tahan dulu untuk ngebahas ini karena bisa dibilang ini kan terus berproses biar teman-teman jadi lebih tajam gitu. Cuman tetap ini harus dikerjakan dan dipelajari. Saya mau tanya dulu, kalau membuat customer persona dan customer journey ini, teman-teman udah kebayang atau belum? Sudah, Pak. Yang lain?
Oke. Di sini tuh ada customer persona. Contohnya kayak gini. Saya langsung kasih ya. Sorry. Nah, ini contoh customer persona. Ini mangga bisa di ini udah masuk ke standar ya, teman-teman. Jadi gini, ini ada nama orang, ada nama pekerjaan, ada umur, YO, years old, kemudian ada pain point. Ini proses, ada pain point, ada need, ada goal gitu di setiap prosesnya, dan ini ada demografi usernya gitu diceritain. Kemudian existing current solutionnya apa, potensial solutionnya apa gitu. Jadi kalau current solution itu adalah hal yang ketika dia menjelaskan masalahnya dia, solusi dia tuh apa di sini, sama potensi solusi yang kira-kira teman-teman kalau bikin aplikasi oke nih gitu. Nah, aplikasi yang bisa apa? Nah, itu adanya di potential solution. Nah, ini sebagai contoh, jadi nanti teman-teman tinggal masukin di sini. Ini saya ngasih contoh aja, nanti teman-teman bikin versi besarnya ya di sini. Nah, ini dulu bisa dikerjain 1, 2. Nah, selebihnya teman-teman bisa lakukan pemetaan ke nomor 3 nih, namanya idea validation pakai Javelin board. Nah, ini Javelin board idea validation. Ini urutannya. Jadi teman-teman download dulu template Javelin board-nya. Kalau teman-teman udah download, terus masukin, terus isi satu per satu area yang ada di sana. Ini kita lihat dulu ada template. Nggak ada. Oke, nanti teman-teman cari template yang lebih proper ya buat Javelin board. Ini saya pakai yang ala-ala dulu. Tapi yang jelas untuk
Javelin board ini ada di sini contohnya. Nah, ini ada gambarannya. Nah, ini bisa teman-teman coba pakai gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman ngelompokin ide-ide masalah itu bisa dibikin pakai Javelin board. Jadi Javelin board itu ini kalau teman-teman buka materi saya, ini saya langsung bahas ini aja. Bahas versi cepatnya ya, karena kan teman-teman udah ke lapangan. Nah, sekarang tinggal diperdalam lagi gitu materinya. Kita udah bahas materi awal ini. Nah, yang harus teman-teman bikin itu, ini juga udah menggunakan empathy map gitu ya. Jadi ini udah oke. Nah, ini yang harus jadi kalimat. Tadi udah sempat banyak yang bikin namanya UVV message. Jadi minggu depan tuh harapannya teman-teman udah bisa bikin UVV message ya. Ini ujungnya nih. Namanya UVP message. Oh, ini udah ada nih di atas. Unique value proposition message. Ini contoh template-nya. Jadi teman-teman nanti tinggal bikin kalimat yang hasil akhirnya itu kayak gini. Ini sesuai produknya teman-teman gitu. Oke, saya langsung masuk ke sini ya. Nah, jadi ini semua kelompok harapan saya ada di sini biar semuanya bisa memahami konteksnya. Jadi teman-teman udah punya insight awal dari masalah-masalah yang ada, tinggal divalidasi ulang agar lebih tajam. Caranya gimana? Pakailah idea validation, namanya Javelin board. Ini bentuknya kayak gini. Teman-teman boleh lihat videonya, ada di sini gitu ya, materinya. Udah saya kirim juga si linknya. Itu mangga nanti bisa ditonton videonya. Saya langsung jelasin aja. Nah, jadi ini ada brainstorming area, ini ada eksperimen area gitu. Ada brainstorming area, ada eksperimen area. Nah, yang harus teman-teman bikin itu brainstorming area dulu. Yang pertama adalah customer segment gitu. Jadi tadi tuh teman-teman masih ada kelompok yang macam-macam ngisinya. Ada manajer restoran gitu, ada ibu rumah tangga gitu, ada apa lagi. Nah, itu tuh opsi-opsi customer segment banyak banget. Itu kalau mau di breakdown ya boleh aja gitu. Nanti dari berbagai opsi customer segment pilih satu, kemudian dipindahin ke sini customer segment yang dipilih gitu ya. Yang kedua adalah problem yang dihadapi. Nah, tadi kan udah bikin flow tuh di sebelah kiri. Si problem-problem yang ada itu kumpulin di sini. Ternyata teman-teman udah milih salah satu di CS1 ini. Nah, ketika udah milih salah satu, problem apa yang paling dirasakan oleh dia? Dipindahin ke sini. Namanya problem yang dipilih. Kemudian yang ketiga, opsi solusi untuk customer ini nggak boleh dulu diisi. Sama solusi ini di skip sebelum tervalidasi. Gitu ya. Jadi untuk area ini jangan dulu dibikin. Kita mau benar-benar ngevalidasi masalahnya valid atau enggak gitu dari jumlah responden gitu ya. Ini kuncinya. Teman-teman langsung tambahin asumsi. Nah, asumsi itu namanya risk kit gitu. Itu teman-teman bisa perdalam, oh ini teh kenapa ya orang bisa ngelakuin hal tersebut. Nah, maka selanjutnya adalah pilih asumsi-asumsi terkait, kemudian metode sukses kriterianya gimana, result decision-nya ini setelah teman-teman get out the building dan kira-kira ada learning apa. Nah, ini gambaran eksperimen ya.
Jadi ini yang ada di sebelah kiri adalah brainstorming, ini adalah eksperimen. Nah, kita mulai dengan customer segment ya. Ini udah dibahas dari beberapa minggu lalu. Jadi sekali lagi teman-teman udah nentuin customer persona, ini udah ada profilnya, bikin sedetail ini aja gitu. Udah dibahas tadi dari awal. Kemudian interview, ini beberapa pertanyaan interview yang saya juga udah kasih filenya ya waktu itu. Daftar pertanyaan yang harus ditanyain lebih detail. Nah, maka selanjutnya ini namanya hipotesa dan asumsi. Jadi teman-teman tuh harus punya redaksi kalimat kayak gini. Dengan customer segmen C yang melakukan job J, dia menghadapi problem apa? Problem itu bisa terjadi karena apa? Dan dia akan melakukan apa ketika problem itu terjadi? Dalam bentuk aksi, dalam bentuk perasaan, sama dalam bentuk behavior. Ini mah alat bantu nih. Kalau ternyata si problem teman-teman untuk mengetahui kenapa masalah itu bisa terjadi gitu. Aksi, mental dan perasaan gitu ya. Ini aksi, mental dan perasaan gitu. Nah, aksi itu adalah tindakan yang pernah user kita lakukan ketika si masalah itu terjadi. Kalau behavior adalah kebiasaan yang dia lakukan ketika masalah itu terjadi. Mental itu adalah mindset yang dia punya ketika masalah itu terjadi. Jadi riskit asumsi adalah hal-hal yang mendukung si masalah itu bisa terjadi yang biasanya dia lakukan. Kalau contoh yang udah saya kasih ke teman-teman tadi adalah behaviornya gimana tuh ketika dia sulit melakukan pencarian orang yang mau menerima makanan. Nah, itu tuh diperdalam dengan 3 aspek ini gitu ya. Ini alat bantu aja 3 aspek ini. Nah, abis itu udah deh dikasih urutan kejadian atau dalam bentuk flow ya. Ini contoh-contohnya gitu. Nanti teman-teman bisa baca detailnya. Nah, saya langsung move. Jadi bentuknya kayak gini. Nanti teman-teman akan punya masalah sama akan punya risk kit-nya masing-masing. Ada masalah, ada risk kit gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya. Teman-teman setelah menganalisa langsung masuk ke fase eksperimen. Di fase eksperimen bisa lakukan interview lagi ke user. Jadi kalau tadi kan, Pak ini kelompok kita cuma 1 Pak, minggu depan kita mau lanjutin. Nah, itu pertajam pakai framework ini gitu ya. Jadi selain nanyain customer persona, nanyain flow, bagaimana mereka bekerja, teman-teman petain juga ke dalam bentuk idea validation. Interview, pre-sale, dan conscious itu salah satu caranya. Nah, teman-teman harus punya ukuran yang kayak gini. Gitu. Teman-teman harus punya ukuran kesuksesan seperti ini. Oke. Ini tips-tips. Saya langsung masuk ke hasil akhir. Nah, kayak gini. Ini contoh ya. Ini contoh. Nah, teman-teman tuh harus bikin yang kayak gini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah, nah ini saya langsung praktekkan aja ya, biar teman-teman lebih outputnya lebih besar gitu. Nah jadi selain Javelin board ini, nah di sini nih, di sini kan ada result and decision. Nah di area ini itu misal ya hasil akhirnya itu adalah valid gitu ya, atau pivot. Kalau pivot itu tidak valid, jadi masalahnya nggak valid teman-teman gitu. Nah ini tuh harus ada persentase berapa persen gitu ya. Misal responden teman-teman kan ada 5 ya, misalkan valid ketika 4/5, nah gitu. 4/5 itu artinya 4/5 orang, kemudian artinya valid. Pivot itu enggak ketika si masalahnya ada 1 dari 5 misalkan. Ini pivot. Nah di sini teh teman-teman cara ngerjainnya dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah, ini sama dari atas ke bawah. Kemudian ini kalau ada learning apa, ini harus dimasukkan di sini. Gitu ya. Nah, ini saya mau ngedetailin area ini. Jadi nanti teman-teman bikin tabel gitu. Tabelnya bentuknya sederhana aja. Kayak gini, 1 2 3 4. Nah, boleh di sini. Ini kita detailkan ya.
ini adalah resume hasil interview. Nah, gitu. Ini sama saya dicoba disederhanakan lagi dari materi yang udah saya kasih. Gitu. Yang pertama yang harus ada adalah nama interview, nama orang yang ditanyain, kemudian nama file. Bentar ya. Ini saya bikin template. Nah, di sini tuh ada main problem ya. Ini main problem 1, ini main problem 2, ini main problem 3. Kemudian valid nggak masalahnya ini misalkan teman-teman punya berbagai asumsi, jadi nanti bisa misalkan ini ada asumsi 1. Asumsi itu sekali lagi behavior, mental, sama action. Penyebab bukan penyebab ya, ketika masalah ini terjadi. Nah, ini mah alat bantu ya, jadi nanti teman-teman tinggal tulis asumsi awal, ternyata asumsinya valid atau enggak, kayak gitu. Nah, ini setiap main problem boleh nih kalau ternyata teman-teman punya masalahnya lebih dari bukan masalah, asumsinya lebih dari 1 gitu. Ini juga sama, misalkan asumsi 1, asumsi 2 gitu. Sekali lagi ya, ini main problem ini didapat dari masalah-masalah yang terjadi di flow-flow yang ada gitu. Kemudian risk kit asumsi ini adalah pendukung kenapa masalah ini bisa terjadi atau hal apa yang usernya lakukan ketika masalahnya terjadi. Nah, di sini sederhananya ada nomor, kemudian ada nama responden, kemudian nanti di record gitu nama file recordingnya, ini mau sound ataupun mau video, nama filenya harus dikasih. Nah, di sini nanti ada namanya status sukses kriteria gitu ya. Misalkan teman-teman dikatakan sukses jika jawaban yang dikatakan sama responden itu 60% mengatakan sesuai dengan apa yang menjadi asumsinya teman-teman. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ini ada status sukses kriteria. Misalkan ini 60%. Jadi 60% itu artinya ini kan respondennya nih. Andaikan si respondennya itu ada 10 gitu kan. Kalau 6 orang udah mengatakan iya sesuai dengan asumsi dan main problemnya teman-teman, nah maka itu dikatakan sukses atau valid gitu. Jadi hasil yang ada di result ini itu detailnya yang ini gitu kalau saya relasiin. Nah, ini dibikin lagi, ada status, ini namanya status validasi, isinya ya atau tidak gitu. Nah, terus di sini adalah bukti rekaman validasi. Ini menit keberapa responden teman-teman mengatakan hal yang sesuai dengan main problem dan asumsi tim RPL gitu. Nah, ini
bisa dibikin kayak gini tabelnya, sama ini juga sama. Ini nanti di merge yang 4, ini juga di merge ada 4 ini juga. Nah, ini jangan lupa dikasih pembeda aja, terus kita kasih background yang berbeda misalkan. Nah gitu. Nah udah, teman-teman bisa langsung ngisi nih si fulannya ya, ada di bawah gitu. Nah sekarang coba aja tetap 5 orang dulu gitu ya. 1, nanti ada nama 1, nama 2 dan seterusnya gitu. Sampai ke bawah nanti ini diisi, ini tinggal diisi ya, ini tinggal diisi tidak, kemudian ini tinggal diisi ini misalkan menit 1.50 gitu, ini menit keberapa yang si B gitu, kayak gitu. Nah ini yang saya maksud eviden. Mana bukti evidennya kalau si A, B, C mengatakan masalah yang serupa gitu ya. Jadi ini udah berurut ya teman-teman. Beres teman-teman nentuin customer persona, itu adalah nentuin customer journey gitu. Setelah customer journey, teman-teman petain ke idea validation. Setelah beres idea validation, teman-teman bikin resume gitu. Nah, beres dari sini, teman-teman udah bisa dapet tuh kesimpulannya. Oh, ternyata masalah ini valid. Oh, ternyata masalah ini nggak valid. Makanya kenapa yang harus dipertajam itu adalah masalah gitu. Jadi masalahnya itu harus dipertajam sampai betul-betul spesifik dan detail gitu. Nah, setelah itu beres, baru deh teman-teman bisa nyimpulinnya. Kalau saya balik lagi ke slide deh. Nah, nanti akan ada hasilnya dari total sekian responden yang menyatakan valid dan tidak valid, berapa orang misalkan gini. Nah, ini kesimpulannya. Nanti teman-teman habis ini bikin kesimpulan. Ini contoh ya. Ini contoh. Jadi udah ada di slide. Ini kesimpulannya. Nah, nanti dikatakan, oh ternyata masalah pertama valid, masalah kedua valid, masalah kedua tidak valid, masalah ketiga valid. Nah, tadi kan saya sempat nanya ke beberapa teman-teman di kelompoknya kalau, oh ini area yang pertama nggak valid, atau jumlahnya lebih sedikit. Nah, itu tuh nanti dijawab di sini. Gitu. Udah, habis itu langsung, habis ini baru teman-teman mencari potensi solusi gitu. Dari potensi solusi baru teman-teman bikin namanya UVP message gitu. Nah, baru di UVP message udah selesai sih, baru teman-teman nanti bikin namanya branding branding. Nah, baru bikin branding. Beres dari sini, teman-teman bikin UVP message. Beres bikin UVP message, teman-teman terakhir bikin branding. Nah, di branding nanti ada namanya brand name, brand logo, brand tagline, sama style guide. Gitu. Ini terakhir. Nah, ini mangga bisa dikerjakan 1 minggu ke depan. Nanti saya akan memberikan beberapa contohnya ke grup WhatsApp gitu. Cuman yang harus teman-teman pahami itu adalah apa yang saya sampaikan hari ini adalah customisasi.
dari pengalaman di beberapa semester lalu gitu. Jadi teman-teman bisa pakai template ini, bisa mengembangkan jika ada hal-hal yang dirasa teman-teman, "Pak, ini kayaknya template dari Bapak nggak enak, kita punya solusi yang lain," itu boleh banget ya, saya terbuka. Jadi jangan sampai teman-teman terkungkung dengan template yang saya berikan, contoh yang dari sini. Cuman saya udah memberikan guide dengan, cukup berurut gitu ya. Ini kalau disimpulin, teman-teman nentuin dulu customer personanya, kemudian ini harapannya satu sebetulnya yang dipilih gitu. Terus, cari tahu journey-nya masing-masing kayak gimana, dapetin pain point-nya, si pain point-nya dimasukin ke sini, gitu. Jadi siapa customer-nya, siapa problem-nya, apa problem-nya, solusinya tutup dulu, jangan diisi, baru di-skip asumsi. Dipilih salah satu, habis itu get out the building lagi, interview, lalu teman-teman bikin, interviewnya kayak gini, hasil interviewnya, setelah direkap ada kesimpulan. Setelah dapat kesimpulan berarti teman-teman udah dapat masalah valid gitu ya. Jadi dapat masalah valid. Nah, ini komposisi kalimat masalah yang valid. Ini yang harus saya ingatkan pada teman-teman. Jadi masalah yang valid itu harus memiliki what, when, who, where, how. 5W, what, when, why. What, when, who, where, why, how. Nah, ini. Jadi kalimat masalah itu harus sedetail ini. W 1H. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang masalahnya enggak sedetail ini, itu masih kurang tepat ya. Nah, ini langsung didapatkan sebagai kesimpulan masalah. Gitu. Nah, kalau udah beres, ya udah tinggal cari potensi solusi. Kalau ada masalah ini, berarti ada gain. Nah, gainnya juga sama. Gain itu adalah kontranya sih masalah. Dimana negatifnya apa, positifnya apa, dari sini baru deh karena keinginannya seperti ini, maka yuk UVV message-nya adalah yuk kita mau bikin sebuah produk gitu. Dari sini baru bikin branding. Gitu ya. Jadi itu aja biar teman-teman lebih terarah ngerjainnya. Teman-teman bisa lihat berbagai sumber yang saya kasih. Cuman sekali lagi jadikan referensi saja untuk kemudian teman-teman bisa kaji lagi secara personal gitu, biar lebih tajam analisanya. Nah, yang jelas ini guidance-nya udah saya kasih, teman-teman boleh pakai ini biar lebih terarah. Nah, minggu depan akan saya cek lagi gitu setelah materi activity diagram. Kenapa? Karena setelah ini ada kelanjutannya, yaitu apa? Kelanjutannya adalah desain sprint. Di mana di desain sprint itu kita udah ngeberesin fase-fase awal ini. Tinggal nantinya jadi lebih mudah untuk mentransformasi masalah dan kebutuhan ke bentuk desain gitu. Nah, itu aja sih. Jadi ini ya, mangga bisa diperdalam. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke. Sepertinya udah cukup ya karena ini udah overtime. Pada dasarnya saya ingin menyampaikan insight yang lebih komprehensif dan lengkap untuk rekan-rekan sehingga kalau teman-teman kemarin sempat kebingungan, semoga sekarang udah lebih terbayang dan lebih terarah, terukur bagaimana proses di awal bikin software itu sangat detail seperti ini. Kenapa? Biar nanti softwarenya itu tidak asal-asalan ketika di develop gitu. Jadi sekali lagi ya, jangan ngerasa insight yang teman-teman bikin itu tuh harus selalu valid gitu.
Jadi senatural mungkin teman-teman dapat insight dari lapangan, Pak, ternyata ini teh masalah yang menjadi asumsi kita tuh nggak valid alias pivot. Ternyata semua masalah yang kita asumsikan nggak valid gitu ya. Atau masalah dari yang user kemarin ditanyain ternyata bukan itu masalah yang sesungguhnya. Ya utarakan saja. Artinya di minggu selanjutnya teman-teman harus cari user yang tepat dengan masalah yang tepat juga gitu ya. Jadi jangan selalu di drive bahwa idenya teman-teman itu bagus. Idenya bagus, mungkin usernya yang kurang tepat gitu. Nah, areanya di situ. Maka ini caranya. Gitu. Paling itu aja yang bisa saya share untuk rekan-rekan di malam hari ini. Mangga ini kelompok OY template-nya bisa di-share ke teman-teman yang lain, tapi udah bisa tinggal ini aja ya teman-teman yang lain. Ini silahkan bisa di copy template untuk dikerjakan 1 minggu ke depan dari kelompok OY. Nah, ini kayaknya saya screenshot. Intinya segini. Selebihnya saya mau ngeliatin beberapa contoh termasuk si dokumentasinya ke grup WhatsApp. Oke, itu saja yang bisa saya share untuk rekan-rekan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Pada dasarnya RPL itu harus sering diskusi, harus sering responsi biar kualitas produknya teman-teman juga bagus. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Leave.